Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-354, tanggal 19 Desember tahun 2024, diambil dari kitab surat Apostol Paulus ke jemaat Rom, yaitu Rom 12 ayat yang ke-12. Perikop hidup untuk Tuhan. Sebagai nats dari ayat tersebut adalah: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kita masuk ke dalam bacaan pagi, yaitu diambil dari kitab Markus ya. Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 27. Perikop kedatangan anak manusia. Sebagai bacaan malam, diambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 8 sampai dengan 9, dengan perikop kerajaan damai. Itulah perikop firman Tuhan pada hari ini. Sebagai pedoman kita dalam bulan Desember, selalu kita sampaikan, dan ini merupakan ulangan setiap hari yang diambil dari topik kenakanlah perlengkapan senjata terang. Dijabarkan dalam Yohanes 1 atau pasal 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itulah ayat pedoman kita dalam bulan Desember. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Dan siapakah yang dimaksud dengan terang yang datang ke dalam dunia itu? Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, dikatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini dijabarkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Di dalam pasal 3 ayat 16 dikatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan begitu besar kasih setia Allah atas dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan itulah terang dunia yang sesungguhnya, dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Nah, kemudian pada saat Yesus lahir di Bethlehem, dan kemudian setelah dewasa dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena selama dia belajar, ya, dia masih belum memberitakan firman Tuhan. Setelah dia dewasa, sekitar umur 30 tahun, baru dia mulai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat dia dibaptis, disinilah Tuhan Allah menyatakan bahwa dialah anak yang dikasihi, dan kepadanya lah Allah berkenan. Jadi kalau kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 17, ya, Yesus dibaptis. Waktu proses Yesus mau dibaptis, Yohanes sendiri sempat menolak. Dikatakan, sayalah yang layak dibaptis oleh Bapa, kata Yohanes. Tapi Yesus menjawab, biarlah pada saat ini supaya firman Allah digenapi. Maka dibaptislah Yesus. Nah, waktu dia ditenggelamkan di air, ya, kemudian diangkat naik dari air, itu langit terbuka. Begitu langit terbuka, maka Yohanes Pembaptis melihat ada roh yang datang dari surga dalam bentuk merpati, kemudian hinggap di atas Yesus. Setelah itu terjadi, maka terdengarlah suara yang nyaring dari Allah di surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan, dan dia menyenangkan hatiku. Jadi ini sudah jelas dinyatakan oleh Allah bahwa Yesus adalah anaknya yang tunggal yang dikasihi, dan kepadanya dia berkenan. Kalau sudah kepadanya dia berkenan, berarti apa yang diutarakan, yang disampaikan oleh Yesus, itu sudah sama dengan kata-kata dari Allah. Inilah merupakan gambaran kalau sudah dinyatakan kepadanya aku berkenan. Jadi apapun tindakan daripada Yesus itu adalah merupakan tindakan dari Allah. Nah, itulah kebenaran firman. Nah, kemudian setelah Yesus dibaptis, barulah dia mulai memberitakan firman Tuhan. Namun iblis juga lebih canggih ilmunya, ya. Dia mengawasi terus segala persoalan yang dihadapi Yesus. Nah, sehingga pada saat Yesus puasa 40 hari, ya, iblis
datang menggoda. Jadi dikatakan kepada Yesus pada waktu itu, kau adalah anak Allah. Nah, iblis mengakui Yesus itu adalah anak Allah, ya, sudah mengakui. Nah, kemudian rualah batu ini menjadi roti, karena kau pasti bisa melakukannya. Akhirnya Yesus menjawab, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari perkataan Allah. Itulah yang disampaikan kepada iblis. Jadi si iblis maksudnya karena dia udah lapar, pasti maulah menjadikan batu jadi roti supaya dia makan, ya. Tapi dikatakan oleh Yesus, untuk hidup manusia bukan hanya dari roti, tapi juga dari perkataan Allah. Jadi jelas yang disampaikan oleh Yesus. Nah, kemudian setelah dia mulai bekerja, dan terutama dia mulai memilih murid-muridnya, ya. Dan yang pertama dipilih adalah Simon Petrus dan Andreas, artinya mereka bersaudara, ya, bersaudara. Dipilih dua orang ini bersaudara menjadi muridnya, dari nelayan menjadi murid, Simon dan Andreas. Nah, kemudian dipilih lagi dua orang, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka juga bersaudara. Ini anaknya Zebedeus. Akhirnya mereka mengikut Yesus. Dan tentu dalam pengajaran berkhotbah di bait suci, ya, mereka mulai menghadapi banyak orang. Nah, pada saat Yesus mengajak mereka di bukit, ya, untuk menyampaikan khotbahnya dari bukit, sangat banyak orang yang datang, sampai 5.000 orang. Dan begitu datang banyak orang 5.000, tentu ini perlu dikasih makan. Ditanya, makanan cukup tidak? Wah, jadi murid-muridnya bilang, walaupun dikumpulkan semua dari desa-desa ini, tidak ada yang bisa mencukupi makanan untuk 5.000 orang. Gak bisa, kata. Nah, terus apa yang ada? Tolong belikan roti. Hanya ada satu anak kecil membawa bekal, ya, 2 ekor ikan dan 5 roti. Nah, itu cukup untuk bekal dia. Lantas Yesus bawa kemari. Dan semua yang 5.000 orang disuruh duduk di rumput dengan tenang. Tenang. Akhirnya Yesus berdoa. Didoakanlah supaya 5 roti dan 2 ikan ini bertambah untuk bisa dibagi-bagikan kepada semua orang banyak tersebut. Akhirnya disuruhlah makan semua yang 5.000 orang, ya. Kemudian semua merasa puas dan bahkan berlebihan. Ada sisa makanan 12 apang, bahasa Batak, tapi keranjang dalam bahasa Indonesia. 12 keranjang lagi sisa makanan. Nah, kemudian setelah itu Yesus memperdalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, karena tadi dikatakan manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi juga perkataan Allah. Nah, maka pada saat ini, ya, Yesus mengatakan bahwa kalian harus mencari roti yang bisa menghidupkan selama-lamanya. Bukan hanya makanan sehari, 2 hari, atau sebentar. Tapi bisa menghidupkan selama-lamanya. Maka Yesus berkata, akulah
roti hidup yang bisa memberi makan. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi selama-lamanya. Tidak akan lapar. Nah kemudian percaya kepadaku, dia tidak akan haus selama-lamanya. Jadi antara haus dan lapar itu sudah dijamin oleh Yesus. Dan dijaminnya lapar dan tidak haus tersebut, itulah ditempatkan dalam kerajaan surga. Nah, jadi spiritual rohani kita yang diselamatkan oleh Yesus. Artinya dia sebagai pemberi hidup yang sejati dan kekal. Itulah riwayat kalau kita lihat senjata terang itu dan penjabarannya. Nah kemudian setelah Yesus menyatakan dia roti yang sebenarnya, dia juga mengatakan terang dunia. Terang dunia adalah Yesus. Nah maka di sini dia berterus terang mengatakan kepada orang banyak. Dikatakan kepada orang banyak yang semua yang datang di bukit itu, akulah terang. Jadi dia sudah mengatakan kalau dia adalah terang dunia. Nah kemudian dikatakan bahwa dia terang, ya. Siapa mengikuti dia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi menjadi terang. Jadi kalau sudah kita mengikuti Yesus, kita sudah menjadi terang dan tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Jadi terang itu kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ya, ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Dan dia menjadi terang. Artinya, segala belenggu-belenggu yang merintangi pada diri dia, yang kegelapan yang bisa menguasai dia, itu tidak akan pernah apabila sudah bersama Yesus sebagai terang dunia. Inilah pernyataan yang langsung terang-terangan dari Yesus. Dialah terang dunia. Nah kemudian terakhir, setelah Yesus disalibkan, mati, dikuburkan atas kuasa iblis, dan dia bangkit di hari yang ketiga atas kuasa Allah, ya. Maka dalam hal 40 hari setelah kebangkitan dia memberikan pendalaman kepada semua murid-muridnya agar muridnya mengerti siapa Yesus itu sebenarnya. Dia saat ini akan menyatakan terus terang, tidak lagi memakai perumpamaan atau hiasan. Namun kalau kepada orang banyak, dia memakai perumpamaan atau hiasan. Tapi dengan murid-muridnya, karena adalah waktu yang terakhir, karena dia akan meninggalkan semua murid-muridnya, maka dia bicara apa adanya. Dan terus terang kelihatan. Nah, pada waktu itu Yesus mengatakan, kalian jangan gelisah. Sebentar lagi aku akan pergi ke rumah Bapa.
karena di sana banyak tempat. Dan juga untuk menyediakan tempat buat kalian, katanya. Jadi menyediakan tempat untuk semua manusia. Dia akan berangkat. Nah, terus kalian pasti tahu jalan menuju ke sana. Datanglah Thomas. Wah, bagaimana jalan ke sana? Kami tidak tahu. Tolong dong, beritahukan jalan ke sana. Bagaimana caranya supaya kami tahu? Kata Thomas. Datanglah Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku, tak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Jadi hanya melalui Yesus bisa bertemu dengan Allah. Tanpa melalui Yesus tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Jadi jangan coba-coba tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Tidak bisa bertemu dengan Allah tanpa dengan Yesus. Walaupun ada dikatakan Allah tambah juga bisa, itu. Jadi dalam hal ini dia sudah mengatakan dia jalan. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini adalah merupakan suatu kepastian. Kepastian. Nah, lantas Filipus bertanya, loh, katanya mau ke Bapa. Coba tunjukkan Bapa itu kepada kami supaya kami puas. Wah, ini perlu kepuasan, bukan kepercayaan. Kepuasan, dia bilang, supaya kami puas. Kemudian Yesus menyampaikan kepada Filipus, Filipus, kamu sudah lama bersama dengan saya, tapi kok belum mengenal saya. Siapa saya? Ini yang disampaikan oleh Yesus. Nah, maka dengan terus terang Yesus menyatakan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, katakan begini, melihat saya sama dengan melihat Bapa. Anda melihat saya, itu Anda sudah melihat Bapa. Jadi jangan cari-cari lagi di mana Bapa itu, katanya kepada Filipus, melihat saya sama dengan melihat Bapa. Mengapa harus kalian cari-cari lagi Bapa itu di mana? Kemudian Yesus juga mengatakan bahwa aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku. Kalau misalnya Bapa bersatu dengan dia bersatu dengan Bapa, bagaimana kira-kira penjabarannya ini? Hanya penjabaran yang bisa kita artikan, saya pribadi, bahwa Yesus itu adalah Bapa. Hanya itu. Sudah dikatakan, Bapa bersatu dengan saya. Saya bersatu dengan Bapa. Jadi kemana Bapa, di situ Yesus. Kemana Yesus, di situ Bapa. Datang ke dunia, Bapa juga di situ. Pulang ke surga, di situ. Jadi kemana Bapa, di situ Yesus. Kemana Yesus, di situ Bapa. Itu. Nah, itulah pengertian daripada Trinitatis. Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Kemana Roh Kudus, di situ Bapa, di situ Yesus. Kemana Yesus, di situ Bapa, di situ Roh Kudus. Kemana Bapa, di situ Roh Kudus, di situ Yesus. Kemana Roh Kudus, di situ Bapa, di situ Yesus. Jadi memang itulah Trinitatis. Tiga tapi satu. Tidak bisa dibantah lagi itu. Itulah arti Trinitatis. Keberadaan mereka
adalah satu. Roh Kudus, Yesus, dan Bapa. Itu tidak bisa dipisahkan. Karena Yesus sudah mengatakan tadi, melihat saya sama dengan melihat Bapa. Berarti saya sama dengan Bapa, kan kira-kira begitu. Itulah yang jelas. Karena dikatakan dunia belum ada, saya sudah ada katanya. Nah itu kan yang dikatakan itu, bahwa apakah orang-orang berpendapat Maria dan Yesus duluan mana? Duluan Maria, lantas Yesus nenen kepada Maria. Wah, ini macam-macam orang. Jadi kalau kita tidak mengartikan bahwa Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu adalah dalam Allah. Dan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Jadi firman. Jadi jelas, itulah kebenaran firman. Ya. Jadi kebenaran firman adalah Yesus sama dengan Allah. Itulah kebenaran firman yang harus kita jabarkan dalam senantiasa. Nah, kalau itu sudah kita jabarkan, berarti nanti dalam penghakiman akhir itu semuanya yang dihadapi oleh Yesus. Ya, penghakiman itu. Kemarin waktu yang lalu kita mengatakan bahwa ada domba di sebelah kanan, ada kambing di sebelah kiri. Domba itu menjalankan sesuai kehendak Allah, kambing itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka dihakimi. Yang domba masuk surga, yang kambing masuk neraka. Jelas. Nah, jadi kita juga sudah bisa mengatakan dalam dunia ini ya, dari Alkitab, yang domba adalah masuk surga, yang kambing masuk neraka. Jadi sudah dibedakan itu antara kiri dan kanan ya. Dalam Alkitab. Nah, ini dalam Alkitab. Jadi dinamakan bahwa orang baik-baik itu dianggap sebagai domba. Tapi orang-orang jahat itu dianggap sebagai kambing ya. Nah, makanya dikatakan bahwa yang di sebelah kanan pun mengatakan, di mana kami lihat Tuhan lapar tidak kami beri makan. Langsung dijelaskan, wah, yang kau berikan kepada yang miskin itu sama dengan kepada saya. Demikian juga kambing, ya. Di sini yang kambing itu manusia. Di mana Bapak tidak makan, kami tidak memberikan, katanya. Bertemu aja nggak pernah, kira-kira begitu kan. Nah, langsung dikatakan, yang kau berikan kepada orang miskin itu sama dengan memberikan saya. Nah, karena ada di dalam kitab Amsal mengatakan bahwa ya, membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Artinya piutang yang harus ditagih, dan Allah akan membalaskannya. Nah, itu tadi dibalaskannya pada saat dia menghakimi. Ada di kanan, ada di kiri. Di kanan itu domba, di kiri itu kambing. Nah, itulah kira-kira. Nah, kemudian kita simpulkan bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus ya. Nah, bahwa terang tadi dikatakan memakai perlengkapan senjata terang. Jadi Yesus adalah sebagai terang dunia yang bisa kita pakai untuk melawan kegelapan. Artinya terang itu adalah Yesus memiliki terang yang benar-benar bisa menantang kuasa-kuasa gelap. Roh-roh jahat itu bisa diusir sama Yesus. Itulah kalau kita sudah bersama Yesus, kuasa-kuasa gelap akan tidak bisa lagi bercokol atau bertahan pada diri kita. Dia sendirinya akan keluar. Nah, kemudian dikatakan yang kedua tadi adalah roti hidup. Yesus yang memberikan kehidupan. Barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar. Percaya kepadanya tidak akan haus. Jadi
Roti kehidupan itu adalah Yesus. Ya. Jadi boleh dikatakan hidup untuk kita supaya hidup kekal, ya harus bersama dengan Yesus. Kalau tidak bersama Dia, kita tidak bisa hidup kekal dan abadi. Nah, kemudian ketiga, Yesus sebagai jalan menuju surga. Tanpa Dia, kita tidak bisa sampai ke surga. Ya. Tanpa Yesus. Nah, itu sudah dijelaskan. Makanya dia bilang, ada cari-cari lagi, cari-cari Bapa itu di mana? Ya, kata Filipus, bagaimana? Jadi seolah-olah masih ada Bapa. Yesus sudah datang. Ya, langsung dikatakan Yesus, melihat Bapa, melihat aku. Kemana lagi kau cari Bapa? Artinya cuma Yesus tidak mengatakan tentang akulah Bapa atau Allah. Tidak. Dia hanya mengatakan melihat aku sama dengan melihat Bapa. Bapa bersatu dengan aku bersatu dengan Dia. Nah, karena dalam pengertian ini, karena bisa juga dipakai oleh manusia, misalnya saya bersama Allah, Allah bersama saya, bisa. Nah, namun Yesus mengatakan, ya, kalau Anda tidak begitu percaya dengan itu, setidak-tidaknya lihat apa hasil pekerjaan saya. Menghidupkan orang mati, ya, membuat ombak supaya tenang, ya, memberikan 5.000 orang makan, menguasa roh-roh jahat. Setidaknya kata Yesus, lihat pekerjaan saya. Dari pekerjaannya itu kita tahu bahwa wah, Dia adalah penguasa dunia. Nah, kemudian terakhir, Yesus adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau Yesus kebenaran firman Tuhan, maka dalam hal ini Yesus sama dengan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Itulah kebenaran firman. Karena firman itu adalah Allah. Allah berada di tengah-tengah kita. Nah, itulah kesimpulan daripada ayat bulan ini yang selalu kita sampaikan setiap pagi, karena itu menjadi bekal kita dalam selama bulan Desember. Karena kenapa kita lakukan itu berulang-ulang? Karena Aristoteles mengatakan kekuatan kita bukan perbuatan kita, bukan, kata Aristoteles. Tapi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Itulah kekuatan kita. Nah, ini kenapa kita sebutkan berulang-ulang dalam satu bulan? Karena selama bulan Desember itu ditentukan oleh pimpinan HKBP, ya, pusat, bahwa ayat bulan ini adalah Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sesungguhnya terang itu, ya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itulah Yesus. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Perikop hari ini diambil dari surat Apostol Paulus ke jemaat Roma, ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 12. Nah, di sini dikatakan hidup untuk Allah. Bersukacitalah dalam pengharapan, tabah dalam kesesakan, bertekunlah berdua. Inilah ayat hari ini. Nah, sekarang apa makna dan pesan moral dari ayat tersebut? Ya. Berbicara tentang bagaimana seorang percaya seharusnya, ya, menjalani hidupnya dengan harapan, kesabaran, ketekunan dalam berdoa.
Ayat ini mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada iman kita. Tidak peduli seberapa sulit keadaan yang kita hadapi. Jadi kita tidak mempersoalkan seberapa sulit keadaan yang kita hadapi, ya. Tetapi mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada iman kita. Jadi iman kitalah yang membuat kita tetap eksis dan tidak tergoyahkan. Nah, Martin Luther mengatakan, ya, sola fide, kita dibenarkan karena iman. Jadi iman kita tidak perlu goyah. Dan juga contoh-contoh yang dibenarkan karena iman adalah Habel. Persembahannya diterima oleh Allah. Dia dibenarkan karena iman. Kemudian Henok. Dia dibenarkan karena iman. Karena pernyataan dia. Ya, pernyataan Henok. Apa itu? Tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan di dunia ini tanpa campur tangan Tuhan. Itulah yang sehingga dia dibenarkan oleh Tuhan Allah. Dan dia naik ke surga, ya, tidak melalui kematian. Nah kemudian Nabi Nuh, ya, dia juga diselamatkan karena iman. Bikin bahtera di gunung, dia percaya dan dia selamat. Nah kemudian Abraham disuruh pergi ke tempat yang tidak jelas, harus pergi, tapi dia mau karena iman, dia berangkat. Inilah dikatakan di sini bahwa mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada iman kita, tidak peduli seberapa sulit keadaan yang kita hadapi. Jadi keadaan yang kita hadapi bukan menjadi tantangan untuk kita tidak kuat iman. Justru semakin banyak tantangan yang kita hadapi, iman kita semakin teruji, semakin terpercaya, semakin kuat. Tidak semakin lemah, tidak semakin mundur, tapi dia tertantang semakin maju. Tapi jelas iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tetap didukung dengan perbuatan. Nah makanya Aristoteles mengatakan kekuatan kita bukan perbuatan kita, tapi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Itulah kekuatan kita. Jadi kalau misalnya saya mencoba mengulang-ulang selama bulan Desember tanggal 1 sampai 31 Desember, kita kenakan senjata terang. Dan terang itu kita jabarkan sampai sedetail-detailnya. Itulah Yesus. Itulah kekuatan kita. Jadi kalau kita sudah benar-benar, ya, menguasai bahwa siapa Yesus, jangan seperti murid-muridnya sudah bersama mereka tapi tidak tahu siapa Yesus. Nah, itulah yang perlu kita jalankan. Nah, Roma 12 ayat 12 ini, ya, bahwa hidup untuk Tuhan. Nah kemudian pesan penting dalam ayat ini adalah pentingnya pengharapan di dalam Tuhan. Dalam situasi sulit, kita seringkali, ya, merasa putus asa. Jadi dalam situasi sulit, kita sering mengarahkan seolah putus asa, tidak ada lagi harapan. Nah, ini katakan. Tetapi Paulus mendorong kita untuk bersukacita dalam pengharapan. Nah, seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 11 dikatakan, untuk berharap kepada Tuhan karena Dia adalah sumber kekuasaan
dan damai sejahtera. Jadi selalu bersandar kepada Tuhan karena Dia adalah sumber kesejahteraan dan damai sejahtera. Nah, kalau Dia sudah sumber kesejahteraan dan damai sejahtera, apakah kita masih bersandar kepada yang lain? Saya kira tidak, sudah jelas ya. Nah, ini juga ditekankan oleh Paulus, juga dicontohkan dalam Mazmur ya. Nah, kemudian untuk berharap kepada Tuhan karena Dia adalah sumber kekuatan dan damai sejahtera, kesabaran ya dalam kesusahan ya, menjadikan kita untuk bertumbuh dan bersandar pada Tuhan. Jadi kesabaran dalam kesusahan menjadikan kita untuk bertumbuh dan bersandar pada Tuhan. Ya, kalau kita sudah sabar dalam diri kita, itu sudah menjadi suatu nilai tambah bagi kita. Dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan ya, bahwa orang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi seseorang yang menaklukkan sebuah kota. Jadi kalau kita sinonimkan ya, orang sabar melebihi seorang pahlawan, artinya pahlawan itu tentara lah biasanya. Kemudian menguasai diri melebihkan seseorang menaklukkan sebuah kota. Kota ditaklukkan oleh panglima-panglima dan perwira-perwira. Berarti kita melebihi dari mereka apabila kita menguasai diri. Nah, itulah maksudnya. Nah, sekarang apa makna dan pesan moral dari Roma 12 ayat 12 ini? Nah, Mazmur 42 ayat 11 mengatakan, mengapa hatiku sedih dan gelisah? Berharap kepada Tuhan karena Dia sumber kekuatan dan damai sejahtera. Jadi tidak perlu kita gelisah dan bersedih. Selalu berharap kepada Tuhan karena Dia adalah sumber kekuatan ya, dan damai sejahtera. Yang kedua, kesabaran dalam kesusahan ya, merupakan respon yang penuh iman saat menghadapi tantangan. Jadi kalau kita sabar dalam kesusahan ya, merupakan respon yang penuh iman saat menghadapi tantangan. Jadi itu adalah merupakan respon dari iman yang kuat ya, pada saat kita menghadapi tantangan. Yang ketiga, ketekunan dalam doa mengajarkan pentingnya hubungan yang berkelanjutan dengan Tuhan, yang memberi kita kekuatan dan bimbingan yang dibutuhkan sepanjang perjalanan hidup kita. Kita membutuhkan bimbingan sepanjang hidup kita dari Tuhan. Maka komunikasi harus berkelanjutan. Setiap hari, setiap saat kita harus punya komunikasi dengan Tuhan. Bukan hari ini ke gereja, besok tadi mana ya, hari ini ke gereja atau sekali seminggu ke gereja, yang lainnya kemana. Tiap hari kita harus berada di rumah Tuhan. Maka Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan mengikuti hidup saya seumur hidup, dan saya diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu adalah dirinya. Dirinya diam di rumah Tuhan sepanjang masa ya, itulah yang disampaikan oleh Daud. Nah, kemudian apa pesan moral dari Roma 12 ayat 12? Ada dua. Satu, pentingnya pengharapan di dalam Tuhan dalam situasi sulit sekalipun
sehingga kita tetap bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesusahan, dan bertekun dalam doa. Nah, ini yang utama pesan moralnya. Bertekun dalam doa. Dalam situasi sulit sekalipun tetap kita tabah, ya, dan punya pengharapan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Maka kita perlu sabar dan bertekun dalam doa. Nah, kemudian pesan moral yang kedua adalah kesabaran dalam kesukaran mengajarkan kita untuk bertumbuh dan bersandar pada Tuhan melalui doa kita setiap hari. Nah, jadi artinya kesabaran dalam kesusahan, ya, mengajarkan kita untuk bertumbuh dan bersandar. Jadi bertumbuh dan bersandar pada Tuhan apabila kita sabar dalam kesukaran, dan dengan bertumbuh di dalam Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, itu dijabarkan melalui doa kita setiap hari. Itulah perikop kita hari ini, bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, tabah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Sekarang kita masuk dalam bacaan hari ini. Diambil dari Markus pasal 13 ayat 24 sampai 27. Kedatangan anak manusia. Setelah masa kesusahan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan jatuh dari langit, dan para penguasa angkasa raya akan menjadi kacau balau. Pada waktu itu anak manusia akan terlihat datang di dalam awan-awan dengan kuasa besar dan keagungannya. Jadi pada saat situasi dunia kacau, ya, bahkan matahari pun gelap, bintang-bintang berjatuhan, pemimpin-pemimpin dunia ini kacau balau, tidak ada ketegasan. Saat itulah anak manusia datang. Ia akan mengutus malaikat-malaikat untuk mengumpulkan umat pilihannya dari ke tempat penjuru bumi, dari ujung-ujung bumi, ya, ke ujung-ujung langit. Jadi datang Yesus meng-hire malaikat-malaikat untuk mengumpulkan umat manusia, jangan sampai ada yang tercecer. Pada waktu terjadi suasana yang tidak mengenakan itu, coba kita lihat, matahari gelap, waduh, dan bulan juga tidak bercahaya, bintang-bintang jatuh, tidak ada. Pada saat itulah Yesus datang, karena Allah, dia datang dengan siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api. Jadi bisa saja pada waktu gelap itu dia datang akan terang kelihatan, ya. Nah, tapi di sini malaikat disuruh mengumpul. Nah, sekarang pertanyaan, apa makna dan pesan moral dari ayat ini? Injil Markus ini menjelaskan tentang, jadi sekarang kita, apa makna perikop ini? Makna daripada perikop ini tadi dijelaskan adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang jatuh dari langit, penguasa angkasa raya jadi kacau balau. Artinya tidak ada kejelasan. Maka dikatakan di tengah kesulitan dan kekacauan, Tuhan akan datang kembali
untuk mengumpulkan umatnya. Ini menguatkan kita untuk tetap kuat dalam iman dan berdasarkan pada Tuhan saja. Jadi di saat kacau balau, di situ Tuhan Allah hadir mengumpulkan umatnya, dan itulah kasihnya kepada orang yang mengasihi Dia. Allah hadir untuk mengumpulkan semua umat-umatnya yang percaya kepada Dia. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Disinilah dikatakan untuk selalu siap dan waspada dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Itu yang diinginkan, pesan moralnya. Kemudian pesan moral kedua adalah kehadiran Tuhan yang dijanjikan memberikan harapan dan keyakinan bahwa setiap kesulitan yang dihadapi adalah sementara dan ada janji besar yang menaruh di depan kita dengan kedatangannya dalam kuasa dan kemuliaannya. Jadi ada janji besar ya yang sangat baik di depan kita ya, yaitu kedatangannya dalam kuasa dan kemuliaannya. Itulah makna dan pesan moral dari perikop bacaan pagi ya, yang dikatakan bahwa kedatangan anak manusia. Jadi pada saat kita mengalami kesulitan, Dia datang. Yang jelas kita harus siap dengan iman percaya kita kepada Dia. Tidak akan dilupakan. Apapun terjadi, kita tetap diselamatkan. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam ya, diambil dari Yesaya pasal 11 ayat 8 sampai 9. Ini lanjutan dari yang kemarin, kerajaan damai. Ini merupakan lanjutan dari kemarin ya, di mana makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, binatang buas dan juga domba-domba bersahabat semuanya kalau kerajaan Tuhan sudah datang. Dan juga manusia pun tidak terjadi konflik dengan hewan, dengan manusia. Nah, dikatakan ya bahwa seorang bayi ya takkan cedera bila bermain dengan ular berbisa. Nah, kemudian di Bukit Sion, bukit suci Allah ya, tak ada yang jahat atau merusak negeri, akan penuh ya pengetahuan tentang Allah. Jadi sudah pengetahuan tentang Allah yang akan dijalankan. Nah, kemudian apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Ada dua tetap ya. Makna perikop ini adalah adanya visi damai kerajaan Allah yang akan datang mewarnai seluruh ciptaan Tuhan, hidup harmonis dan penuh kasih sayang, baik antara manusia dengan manusia dan manusia dengan ciptaannya. Ciptaannya itu segala binatang, alam itu bersahabat semua dalam kerajaan damai. Nah, kemudian dikatakan yang kedua, transformasi radikal di mana konflik dan ketakutan akan dihapuskan.
Jadi tidak ada lagi konflik, tidak perlu lagi hukum, mendamaikan, tidak perlu lagi sidang segala macam, konflik. Dan tidak ada ketakutan, tidak ada worry lagi ya. Semua akan merasa senang karena damai sejahtera Allah sudah datang dengan sendirinya. Sehingga disinilah adanya transformasi radikal di mana konflik dan ketakutan akan dihapuskan. Tidak ada lagi ketakutan. Hal ini berlaku bagi seluruh ciptaan Tuhan. Manusia, binatang, dan alam. Berdamai semesta. Apa pesan moral dari perikop ini? Gini. Dalam kedatangan Yesus, kita diundang untuk mengalami dan menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Menghargai semua ciptaan dan berusaha untuk hidup dalam harmonisasi satu sama lain. Jadi kerajaan Allah itu mari kita terapkan dalam keluarga kita, diri kita, perusahaan kita, di mana saja. Terapkanlah kerajaan damai Allah tersebut. Kalau itu sudah kita jalankan, maka yakin kita juga sudah bisa berdamai dengan diri kita, dengan semua yang ada di kalangan kita. Nah, sehingga menghargai semua ciptaan dan berusaha untuk hidup dalam harmonisasi satu dengan yang lainnya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita renungkan dan Tuhan memberkati.